Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan memaparkan materi dari mata kuliah Ulumul Quran dengan tema Amsal Al-Quran. Apa sih itu amsal? Secara etimologi, amsal merupakan bentuk jamak dari kata masal. Kata masal, misal, dan masil sama dengan syabah, syib, dan syabih baik dari segi lafadz maupun maknanya. Sedangkan menurut Ibn Al-Faridz pengertiannya secara bahasa, amsal merupakan persamaan dan perbandingan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi, menurut Ibn Al-Qayyim, amsal adalah menyerupakan dengan sesuatu yang lain dalam hal hukumnya, dan mendekatkan sesuatu yang bersifat abstrak dengan yang bersifat indrawi atau mendekatkan salah satu dari dua yang konkret atas yang lainnya dan menganggap yang satu sebagai yang lain. Adapun tujuan dari amsal yaitu agar manusia menjadikannya sebagai bahan renungan dan pelajaran dan sebagai sarana untuk mendapat petunjuk dari Allah SWT yang tercantum di dalam surah Az-Zumar ayat 27. Walaqad dorobna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli masalin la'allahum yatazakkarun. Artinya, sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. Jenis-jenis amsal: amsal musarahah, al-qiyasiyah, amsal kaminah, amsal mursalah. 1. Amsal musarahah. Amsal, perumpamaan yang di dalamnya dijelaskan lafadz matsal atau suatu yang menunjukkan tasybih. Amsal yang mempergunakan ini disebut juga amsal zahirah, terang. Quran Surah Hud 24. Masalul fariqaini kal a'ma wal asam wal basiri was sami hal yastawiyani masalah afala tazakkarun. Perumpamaan kedua golongan, kafir dan mukmin, seperti orang buta dan orang tuli dengan orang yang dapat melihat dan yang dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT membedakan antara orang kafir dan orang mukmin, di mana orang mukmin selalu mengerjakan amal-amal saleh selama di dunia dan akhirnya ditempatkan Allah SWT dalam surga, dan mereka kekal di dalamnya. Jenis-jenis amsal Al-Quran yang kedua yaitu amsal kaminah. Amsal kaminah adalah amsal yang tidak dinyatakan atau ditegaskan di dalamnya lafadz matsal. Akan tetapi amsal ini menunjukkan makna yang indah, simple, logis, dan bersifat universal serta menunjukkan perumpamaan. Contohnya dalam Al-Quran terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 29 yang artinya, "Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercelah dan menyesal." Penjelasan ayat ini adalah setiap manusia dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya jangan terlalu kikir dan jangan pula terlalu pemurah. Lanjut pada jenis-jenis amsal yang ketiga yaitu amsal mursalah. Amsal mursalah adalah ungkapan bebas tanpa ada unsur tasybih secara jelas tetapi kalimat-kalimat itu berlaku atau berfungsi sebagai matsal, yang mana di dalamnya terdapat peringatan dan pelajaran bagi manusia. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Isra ayat 84, Kulu ya'malu ala syakilatihi fawarobukum a'lamu biman huwa ahda sabila, yang artinya katakanlah bahwa tiap-tiap orang yang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang benar jalannya. Ayat ini menjelaskan tentang keadaan atau karakteristik, tabiat dari masing-masing orang serta kondisi di sekitarnya. Para ulama berbeda pendapat tentang ayat-ayat yang mereka namakan amsal mursalah ini, atau bagaimana hukum mempergunakan sebagai matsal.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai faidah-faidah yang dapat dipetik pada Amsal Al-Quran. Apa aja sih faidah-faidahnya? Yuk simak sampai habis. Faidah-faidah Amsal Al-Quran. 1. Menampilkan sesuatu yang makul, rasional, dalam bentuk konkret yang dapat dirasakan indera manusia, sehingga akal mudah menerimanya. Sebab pengertian-pengertian abstrak tidak akan tertanam dalam benak, kecuali jika ia dituangkan dalam bentuk indrawi yang dekat dengan pemahaman. Misalnya, Allah membuat perumpamaan bagi keadaan orang yang menafkahkan hartanya secara riya bahwa ia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun dari perbuatannya itu. 2. Mengungkapkan hakikat-hakikat sesuatu yang tidak nampak seakan-akan sesuatu yang tampak. 3. Menghimpun makna menarik dan indah dalam satu ungkapan yang padat, seperti Amsal Kaminah dan Amsal Mursalah. 4. Mendorong orang yang diberi matsal untuk berbuat sesuai dengan isi matsal, jika ia merupakan sesuatu yang disenangi jiwa. Misalnya Allah membuat matsal bagi keadaan orang menafkahkan harta di jalan Allah, di mana hal itu akan memberikan kepadanya kebaikan yang banyak. 5. Menjauhkan dan menghindarkan, jika isi matsal berupa sesuatu yang dibenci jiwa. Misalnya tentang larangan bergunjing. 6. Untuk memuji orang yang diberi matsal, seperti firman-Nya tentang para sahabat. 7. Untuk menggambarkan sesuatu yang mempunyai sifat yang dipandang buruk oleh orang banyak. Misalnya matsal tentang keadaan orang yang dikaruniai kitabullah tetapi ia tersesat jalan hingga tidak mengamalkannya. 8. Amsal lebih berbekas dalam jiwa, lebih efektif dalam memberikan nasihat, lebih kuat dalam memberikan peringatan, dan lebih dapat memuaskan hati. Allah banyak menyebut amsal dalam Al-Quran untuk peringatan dan pelajaran.